Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya ada sukacita di hati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mari sebelum kita memulai, kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sungguh mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau memberikan semangat baru, sukacita baru, dan hari baru untuk kami dapat menerima cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami melalui firman-Mu ini, biarlah kami dapat belajar untuk mengimani setiap firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita masih ada di pandemi yang belum berakhir, dan pandemi ini tidak hanya dialami oleh negara kita Indonesia saja, tetapi dialami juga oleh berbagai negara di dunia. Dan di dalam pandemi ini tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Dan hampir di seluruh aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, studi, bahkan gereja, semuanya mengalami pergumulan di mana harus beradaptasi dengan keadaan yang sebelumnya belum kita lalui. Dan di pandemi ini, roda kehidupan dan pelayanan tentunya juga tidak akan berhenti begitu saja. Artinya, roda kehidupan ini tetap berjalan dan menjadi tantangan baru yang harus kita hadapi bersama. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, baik mulai dari pemerintah, gereja, ataupun sekolah, semuanya tetap mengusahakan pelayanannya agar tetap berjalan. Seperti halnya gereja saat ini, di tengah keterbatasan situasi dan kondisi, gereja tetap berusaha dengan totalitasnya melayani setiap jemaatnya. Terutama saya melihat gereja-gereja yang
mau melayani dengan ketulusan hatinya untuk jemaat-jemaat yang terpapar dengan dibuatnya Satgas Covid ataupun relawan-relawan. Semuanya itu bagian dari bentuk cinta kasih gereja untuk jemaatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema pada pagi hari ini yaitu berani bersaksi. Dalam kehidupan kita seringkali kita menerima berbagai pesan, baik itu dari kerabat kita, teman, bahkan komunitas kita yaitu gereja. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Begitu juga dengan isi pesan yang disampaikan, bisa berisi berita, hiburan, informasi, pengetahuan, ataupun nasihat. Dan isi pesan yang kita terima biasanya bisa berupa kabar sukacita ataupun duka cita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan menerima pesan dari Paulus di dalam perpisahannya dengan jemaat di Efesus. Pesan Paulus ini berupa nasihat supaya para penatua di Efesus berani bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Pesan Paulus ini membawa kabar sukacita dan sekaligus duka cita. Sukacitanya bahwa Allah sungguh mengasihi jemaat di Efesus, dan duka citanya adalah bahwa Paulus akan meninggalkan jemaat di Efesus dan akan melanjutkan perjalanan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam perikop ini Paulus berpesan kepada seorang dari Miletus kepada Efesus, di jemaat di Efesus, dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 di ayatnya yang ke-17. Keberadaan Paulus pada saat itu ada di Miletus, dan dia akan segera melanjutkan beberapa perjalanannya ke beberapa tempat. Nah, di sini Paulus memiliki kerinduan hatinya. Ia ingin berjumpa dengan para penatua di Efesus sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-1 sampai yang 12 diceritakan bahwa Paulus melanjutkan pelayanannya dengan melakukan pemberitaan Injil kepada jemaat di Efesus. Dan melalui Paulus, Allah telah mengadakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Kehadiran Paulus di Efesus bukanlah sesuatu yang kebetulan, Bapak Ibu. Dan kehadiran Paulus ini merupakan rancangan Allah atas jemaat di Efesus. Paulus di sini hendak menunjukkan bahwa ada cinta kasih dan kesetiaan Allah telah dinyatakannya kepada jemaat di Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perjumpaan Paulus dengan para penatua saat itu rupanya Paulus membawa cerita atau membawa pengalaman kehidupan pelayanannya dengan ia membagikan sebuah pesan bahwa di dalam melayani Tuhan ia senantiasa rendah hati. Meskipun perjalanan pelayanannya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Terlebih ada banyak perlawanan dari pihak orang Yahudi yang mengakibatkan Paulus menderita, dan pihak orang Yahudi itu mau membunuhnya. Melalui pergumulan yang dihadapi oleh Paulus ini mengundang setiap kita untuk memiliki sikap yang seharusnya lebih menggantungkan segala sesuatu kepada Sang Pengutusnya, yaitu Yesus Kristus. Pencobaan yang datang tidak membuat Paulus berhenti untuk melayani Tuhan melalui jemaat di Efesus. Namun Paulus tetap memiliki konsisten dan ia tetap berusaha melakukan yang terbaik di dalam tugas kewajibannya untuk melayani Tuhan.
terutama dalam menjalankan tugas kewajiban melayani itu, Paulus senantiasa melakukannya dengan penuh totalitas. Jelas tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-20 tadi, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan di rumah kamu. Nah, di dalam ayat ini tertulis sangat jelas bahwa Paulus sungguh-sungguh memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dalam pelayanan Paulus ini yang luar biasa Bapak Ibu, ia tidak memilih dalam melayani. Artinya ia tidak mengkotak-kotakkan siapa yang ia layani. Tetapi justru Paulus sungguh-sungguh membagikan kesaksiannya itu kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Supaya mereka juga bersungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus ini membawa pesan bagi setiap kita sebagai murid Kristus untuk berani bersaksi tentang Injil Yesus Kristus, terutama tentang berita keselamatan yang penting. Sehingga Paulus pun tidak pernah melewatkan kesempatan itu untuk menyampaikannya kepada jemaat yang ia layani pada saat itu. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, terutama sebagai pengikut Yesus, tentu dalam menjalani kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun dalam gereja, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Terlebih di masa pandemi ini, banyak sekali berbagai tantangan, baik aspek pekerjaan, sekolahan, ataupun yang lainnya, itu tidak menghalangi kita untuk tetap berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, pergumulan seperti kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, ataupun terbatas di dalam pelayanan di gereja, itu tidak menghalangi sukacita kita untuk tetap selalu siap menyampaikan kepada orang lain tentang hal-hal baik yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, berkatnya jauh lebih besar daripada kesulitan hidup kita. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, permenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mau siap dan berani untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus, walaupun di tengah situasi yang sulit. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Allah, Sang Sumber kehidupan kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai dalam segala kehidupan kami, di dalam kesulitan kami, di dalam pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kebijaksanaan untuk tetap setia dan berani bersaksi tentang Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Mampukan setiap proses kami di dalam melayani Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, apapun daya upaya kami, kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, kiranya permenungan hari ini dapat menjadi
terang bagi kehidupan kami. Dan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.